guru hebat, salam dan bahagia. Saya Anissa Rosalia, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Barito Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas mandiri 1.1.A.8, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut pemikiran KHD memerdekakan manusia secara utuh dan penuh. Hal tersebut bisa diartikan bahwa pendidikan bukan hanya merdeka pada tujuannya, tetapi juga pada prosesnya. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya transfer materi pelajaran, hanya menilai dari aspek kognitif saja. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan antara lain: murid hanya sebagai objek pembelajaran, hanya meminta murid menghafal materi. Pembelajaran pun berpusat pada guru atau teacher center. Tidak begitu mempedulikan murid apakah sudah benar-benar paham dengan baik. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini ternyata tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, terutama pada aspek pembelajaran, tidak hanya kognitif, tetapi saya perlu meningkatkan afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya pada siswa. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari murid bukan sebagai objek pembelajaran, akan tetapi sebagai subjek pembelajaran. Artinya, siswa diberi kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru sebagai fasilitator pembelajaran serta harus mempelajari karakteristik murid. Guru mengajar dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan terpusat kepada murid dan memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya antara lain: merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center, menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: pembelajaran yang tidak lagi menuntut, tetapi menuntun siswa ke arah yang lebih baik, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik
tidak hanya dengan siswa, tetapi juga dengan orang tua siswa. Terima kasih guru-guru hebat, salam dan bahagia.